Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang begitu mulia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang sangat mulia ini. Kita laksanakan salat tarawih berjamaah, kemudian kita laksanakan salat witir berjamaah, dan kita telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini insyaallah Allah terima amal ibadah kita dan Allah jadikan kebaikan untuk kita di dunia serta akhirat kelak. Dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lisaimi farhatan, farhatun inda liqa'i, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Disebutkan di dalam hadis, ayyuhal ahbab, sungguh buat orang yang berpuasa bagi dia mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka puasa. Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bahagia ketika berbuka dijelaskan oleh ulama. Ada yang menjelaskan bahagia ketika berbuka, yakni ketika dia sudah menjalankan ibadah puasa dan dia berbahagia telah menjalankan tugasnya secara sempurna atas perintah Allah. Arti berhasil menjalankan perintah Allah, telah berhasil melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu berpuasa, menahan dirinya dari menahan diri dari makan, minum dari mulai subuh hingga maghrib. Dan dia bersyukur karena dia telah bahagia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahagia yang kedua, yaitu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka orang-orang yang melazimkan puasa di bulan Ramadan, maka mereka adalah orang-orang spesial di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan mendapatkan rahmat dari Allah yang tidak diberikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Sebagaimana disebutkan pula di dalam hadis yang lainnya, nanti fi yaumil mahsyar, ketika manusia dibangkitkan di padang akhirat, maka akan terdengar seruan, bangunlah hai kalian yang berpuasa. Maka bangun nih kelompok manusia hadirin yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah di puasa di bulan Ramadan. Ketika mereka berdiri dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, yang dikhususkan buat mereka yang biasa berpuasa. Allah perintahkan, masuklah kalian ke dalam pintu Ar-Rayyan, pintu surga ini tanpa dihisab oleh Allah, tanpa mendapatkan pertanyaan dari Allah. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka yang lainnya sedang menunggu bagaimana kepastian nanti di hadapan Allah. Maka mereka telah mendapatkan kenikmatan dari Allah, sehingga disebutkan di dalam hadis, jikalau mereka telah masuk dari pintu Ar-Rayyan, maka pintu Ar-Rayyan tersebut akan dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan siapapun masuk dari pintu tersebut. Ini menunjukkan hal kemuliaan bagi mereka yang berpuasa. Dan tahukah kita ya ahbab, orang-orang yang melazimkan puasa, maka mereka bukan cuma orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, tapi mereka juga adalah orang-orang yang pertama kali dijamu oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan, silakan minum, jamuan dari Allah. Allah menjamu mereka, silakan dimakan, silakan diminum. Semua daripada hidangan surga diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Insya Allah, ya Allah berikan gobul buat kita semuanya. Kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan kita bakal mendapatkan kebahagiaan khususnya saat berjumpa dengan Allah, saat berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, dan telah Allah berikan kita semua taufik untuk menjalankan sholat tarawih.
sholat yang mana di sholat tersebut kita rapikan barisan-barisan dan juga soft sholat tersebut. Sebagaimana yang disifatkan dari kitab-kitab terdahulu bahwasanya umat Nabi besar Muhammad adalah umat yang mana mereka yasufuna fis sholati kasufufihim fil qital. Mereka berbaris di barisan soft sholat mereka seperti barisan mereka di saat mereka berperang. Dan barisan mungkin barisan sholat itu di mata kita adalah hal yang sepele, tapi itu di sisi Allah, di mata Allah adalah hal yang besar. Jadi kita harus memperhatikan barisan di sholat. Jangan sampai di samping kita ada tempat untuk satu orang tapi nggak ada yang maju. Atau di antara kita sama orang yang samping kita terlalu jauh. Itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Artinya apa? Kalian mau rapatkan soft barisan sholat kalian atau Allah akan pecah belahkan hati kalian. Jadi salah satu sebab terpecah belahnya sanubari kita satu sama lain, yang ini dengki sama yang ini, marah sama yang ini. Salah satu penyebabnya apa? Di saat kita sholat kita nggak rapikan barisan dengan benar. Dan juga ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecintaan terhadap orang yang meluruskan barisan mereka di saat berperang dan di saat bersolat. Ini semua di saat berjihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang mana mereka berbaris di dalam jihad mereka dengan barisan yang lurus seperti bangunan-bangunan yang tersusun. Jadi ketika kita baris dengan itu, dengan barisan yang tersusun seperti bangunan yang tersusun, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kecintaannya terhadap kita. Dan juga berjihad yang dimaksud bukan hanya berperang. Itu Nabi besar Muhammad di saat para sahabat bersama mereka semua bersama Nabi Muhammad pulang dari peperangan, beliau bilang kepada sahabat, beliau bilang, Laqad raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sekarang pulang dari jihad yang kecil ke jihad yang besar. Apa itu jihad yang kecil? Ini perang sama Nabi dianggap jihad yang kecil. Tapi jihad yang besar melawan hawa nafsu. Dengan apa? Dengan kita sholat. Dengan kita memperbanyak sholat sunnah. Karena dengan memperbanyak sholat sunnah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan didapatkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, La yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku jika ia mendekat denganku dengan hal-hal yang disunnahkan, aku akan mencintainya. Maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang Allah cintai dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita. Dan semoga kita sebagaimana yang dikatakan doa Muhammad Al-Haddar, nadkhul ma'ataha wa alih fi sufufil awwala. Kita memasuki surga bersama Nabi besar Muhammad dan keluarganya di barisan yang pertama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ini malam kedua bulan Ramadan. Alhamdulillah, besok malam ketiga. Malam kedua enggak ada kalam Al-Habib Ali, jadi kosong. Malam pertama ada, malam kedua kosong, malam ketiga baru lanjut deh, sampai malam 30, sampai malam lebaran juga ada. Alhamdulillah. Wa insyaallah sebagaimana biasa pada malam keempat, setiap 4 malam sekali kita khatam Quran. Jadi ada yang kita kejar, ada target yang kita cari. Yang bisa nyusul sama-sama khatam Quran di malam keempat, ayo. Nanti malam keempat niatin bareng-bareng kita khatam Quran dalam salat tarawih. Ini malam kedua, besok ketiga, terus keempat. Terus nggak kebagian, nggak keburu, ya malam ke-8. Nggak keburu, malam 12. Nggak keburu, malam berapa lagi tuh? 16. Nggak keburu, malam 20. Ya, nggak keburu, 24. Belum hatam juga, 28. Belum juga, malam 32. Malam 32. Masya Allah. Ya, ketika belum hatam juga kita hatamin ntar kuburannya teh. Nah, hatamin baca Quran sama-sama. Ya. Tapi anda nggak keburu bagaimana? Ala kulli hal, orang hadir khatam Quran walaupun bukan dia yang hatam. Ya, itu malaikat mengaminkan doa. Sayyidina Abdullah bin Umar itu sampai dia suruh pembantunya patroli. Kalau ada yang hatam Quran kasih tahu saya.
begitu. Terus dia ikut hataman Quran sama tuh orang. Oh fulan hatam Quran sebelah sana, dia ikut hataman Quran. Kenapa? Numpang doa. Numpang doa. Kalau kita numpang wifi, ya ini numpang doa di tempat-tempat ijabah tersebut. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulin. Itu punya hajat, pengen sesuatu, nah ini minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asal kabul insyaallah di malam-malam yang penuh berkah ini. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul.